Bapak Ibu, sebelum saya menjadi pengajar di Fakultas Teologi atau menjadi gurunya para calon pendeta di Fakultas Teologi, saya ini 20 tahun belajar untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Saya lulus Fakultas Teologi itu tahun 96 atau 92. Saya satu angkatan dengan Pendeta Indro Sujarwo, sekarang di GKJW baratnya Surabaya itu mana itu Mojokerto. Mojokerto. Nggih, Ya, Mojokerto. Mojokerto. Gitu. Tetapi saya karena ditugaskan sinode untuk banyak melayani di pedesaan, membangun ekonomi masyarakat, ekonomi jemaat, maka saya lupa ditahbiskan jadi pendeta. Baru setelah sekolah S3, lulus tahun 2017, lalu diminta oleh Sinode GKJ untuk menjadi tenaga pengajar di Fakultas Teologi. Jadi sejujurnya saya ini praktisi yang sekarang menjadi akademisi. Nah, makanya nanti materi saya selain materi yang bersifat pengetahuan, juga materi yang dibangun berdasarkan pengalaman bersama dengan masyarakat desa. Itu ada Mbak Sri Rahayu itu dulu juga pernah ikut kuliah saya itu teologi dan pembangunan kalau nggak salah. Baik, saya mulai, mohon dibantu untuk tayangannya Bapak Ibu tentang materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, saya akan membawakan materi tentang diakonia dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Ya, Bapak Ibu, sebagai pengantar, boleh jadi selama ini diakonia itu hanya dipahami sebagai sekedar bantuan atau berbagi kasih. Ya, cara berpikir ini tidak salah, benar, tetapi tidak seluruhnya benar. Nah, karena itu perlu diubah. Karena diakonia itu sudah tanda kehadiran gereja. Gereja tidak akan menjadi gereja kalau tidak berdiakonia. Nah, makanya di kuliah teologi dan pembangunan saya katakan diakonia gereja sebagai pembangunan. Membangun masyarakat, tidak hanya umat saja, tapi juga masyarakat di sekitar gereja. Ya. Jadi diakonia itu tanda bahwa gereja itu hidup. Justru gereja yang tanpa diakonia adalah gereja yang tidak hidup. Karena gereja itu sangat dekat. Salah satu panggilan utamanya adalah diakonia. Nah, kalau kita mengatakan bahwa gereja adalah simbol keselamatan dan keadilan, maka diakonia harus bisa menjadi sarana untuk mewujudkan simbol itu secara benar. Artinya, kalau gereja adalah sumber atau jalan untuk memperoleh, bukan jalan, tapi sarana ya, karena penyelamat sendiri kan Yesus. Tapi kalau gereja adalah menjadi inspirasi atau keselamatan, maka diakonia menjadi bukti untuk mewujudkan keselamatan itu, walaupun masih dalam kondisi terbatas. Nah, berikutnya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya. Monggo share screen. Oke. Nah, selama ini kita mungkin mengenal 3 model diakonia. Ya, baik dalam ceramah-ceramah atau dalam khotbah-khotbah pendeta, kita mungkin akan mengenal 3 model diakonia. Diakonia karitatif, saya sebut sebagai berbagi roti. Lalu ada diakonia reformatif, melatih untuk berubah. Dan diakonia transformatif, mengasihi dan memberdayakan. Nah, apa corak dari diakonia karitatif itu yang hanya berbagi roti?
Yaitu artinya bahwa orang-orang yang menjadi rawatan layanan diakonia itu hanya menerima saja, pasif. Ya, setiap Paskah dikasih, ya diaturi sembako, Natal atau hari-hari lain. Ya, jadi penerima hanya pasif, hanya menerima, tidak pernah dilihat kekuatan atau potensinya. Lalu kita sebagai pelayan diakonia merasa lebih tinggi karena kita yang memberi, ya merasa superior, merasa lebih tinggi, lalu bisa memberi nasihat dan sebagainya. Ya. Nah, kalau diakonia seperti ini diterapkan, biasanya yang terjadi adalah ketergantungan. Orang berpikir, sok kan nek Paskah mesti diparingi meneh. Sok nek ini kan untuk meneh bantuan saka gereja. Nah, jadi orang hanya berharap mendapat bantuan dari gereja. Itu diakonia karitatif. Itu tidak salah. Tapi belum diakonia yang sesungguhnya. Nah, lalu untuk memperbaiki itu maka muncul diakonia reformatif. Melatih orang-orang yang tadi dijadikan subjek diakonia itu dilatih untuk berubah. Ya. Maka ditingkatkan keterampilannya. Ya, lewat BLK, lewat pelatihan-pelatihan, training-training dan sebagainya. Ya, kalau misalnya UMKM ya dilatih UMKM-nya supaya meningkat, dilatih mendapatkan PIRT, mendapatkan izin edar, terus sampai akhirnya bisa berkembang sendiri. Ya, di sini pelayan diakonia memang berjarak dengan subjek yang diakonia. Tugasnya hanya melatih. Ya, pokoknya tugasnya hanya menyampaikan apa yang dikuasai kepada orang yang dilayani. Biasanya bercorak program. Program selesai, diakonia juga selesai. Ini kan MA-nya ganti. Pun Bu, programnya buat nonton malih wong MA-nya pun ganti. Daurannya udah berubah. Nah, milo pelatihan-pelatihan kangge UMKM mandek. Nah, ini model diakonia yang reformatif karena program-programnya bergantung kepada kebijakan organisasi. Program berhenti, diakoninya berhenti. Karena pelatihnya tidak mau terlibat, tugasnya hanya melatih. Ya. Punya kekurangan, diakonia ini maka muncul diakonia transformatif. Mengasihi dan memberdayakan. Ya, itu seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Ya. Dilihat potensi dari orang-orang yang menjadi subjek diakonia. Misalnya, ada petani. Kita lihat petaninya ini punya potensi apa? Oh, ternyata petani di sana rata-rata punya sawah 0,5 hektar, 5.000. Nah, mulai diorganisir, mulai dikelompokkan. Ya, lalu mulai diajak berpikir bagaimana supaya meningkatkan kesejahteraan. Nah, potensi subjek yang hendak dilayani secara diakonia dipertimbangkan. Ya, lalu diberdayakan karena diorganisasi, lalu diberi keterangan, lalu dibentuk kooperasinya. Harapannya dengan berorganisasi petani tidak lagi pupuk misalnya, bisa pengembangan baik misalnya, bisa mandiri lalu punya koperasi, ya, yang akhirnya kooperasinya bisa menjadi alat untuk menyejahterakan para petani. Ini diakonia yang baik karena menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi berapa banyak sih diakonia seperti ini dilakukan oleh gereja? Jarang. Ya, jarang. Jarang sekali gereja-gereja yang mau mengorganisir petani baik warganya ataupun masyarakat sekitar gereja.
Mengapa? Karena majelis mengatakan itu bukan urusan gereja, Pak. Ya, saya pernah waktu vikaris, dulu masih muda, vikaris, punya ide itu oleh majelis bilang, jangan. Itu bukan urusan gereja. Itu urusan dinas pertanian. Ya, tapi kalau semuanya serahkan dinas, bagaimana gereja bisa menyejahterakan petani? Ya, makanya bisa menjadi model diakonia transformasi. Tapi kan sulit, karena untuk itu juga kadang-kadang butuh dana besar. Lanjut ke berikutnya. Lalu bagaimana dengan gereja kita? Bisakah kita menjalankan 3 model diakonia tersebut? Kalau yang karitatif sangat bisa. Dan malah bisa menjadi program rutin pada hari raya gerejawi. Yang tadi saya sebut, Natal, Paskah, Pentakosta, misalnya, atau bulan keluarga, dilakukan. Tetapi hanya sekali, ya, dan tidak berkelanjutan. Tapi juga persoalan itu adalah gereja kita adalah gereja umat. Artinya kita ini bukan seperti gereja di barat, bukan seperti gereja di Jerman, di mana GKJ menjadi anggota UM. Gereja di barat itu jemaatnya sedikit atau banyak, mereka selalu punya dana dari pemerintah. Karena ada pajak gereja. Sebagian masih jalan, sebagian sudah dihapus. Ya, jadi orang-orang Kristen di Eropa itu, kalau dia mengaku beragama Kristen, maka ada pemotongan gereja setiap tahun. Dan uangnya masuk kemana? Ke gereja. Dibagi secara merata sesuai dengan gereja-gereja atau sinode-sinode yang ada di Eropa. Nah, itu yang membuat orang-orang Eropa lalu keluar dari gereja, tidak menjadi Kristen untuk menghindari pajak. Oke, menghindari pajak. Karena apa? Ya karena orang mengatakan, untuk apa saya jadi warga gereja, saya tidak dilayani. Ya, lalu dia keluar dari gereja supaya tidak menghindari pajak, dan juga dia sudah mengatakan, saya sudah buat pelayanan sendiri, saya sudah kirim beasiswa secara personal pada orang-orang di Afrika, jadi lebih baik saya tidak menjadi Kristen. Ya, salah satu dari penyebab orang keluar dari gereja di Eropa adalah karena adanya pajak gereja, walaupun tidak semuanya. Ya. Selain pajak gereja, karena ini menjadi lembaga resmi, lembaga publik yang diakui resmi, dan Kristen adalah agama publik yang resmi, maka setiap tahun ada dana juga dari pemerintah untuk gereja. Nah, di Eropa ada umat atau tidak, ada jemaat atau tidak, mereka punya pendapatan, mereka punya uang dari negara. Kita tidak. Di Indonesia mana aja gereja yang dapat uang dari negara? Ya, kalau dapat ya harus mengajukan proposal. Ya. Apalagi kita bukan negara seperti di Eropa di mana orang beragama dipotong pajak. Nah, tidak. Sehingga gereja kita adalah gereja umum. Kegiatan gereja bergantung pada persembahan. Ya, kalau warganya sadar tentang tanggung jawabnya terhadap kehidupan gereja, tentu dia bisa memetakan, bisa memberikan persembahan yang layak pada gerejanya. Memanggil gereja, nimbali panditon itu nggih kudu tanggung jawab warganya, tapi kan tidak seluruhnya sadar. Ya. Lalu juga sebagian besar warga kita adalah orang-orang biasa yang kadang-kadang memang masih perlu diakuni, perlu bantuan. Berapa persen sih orang yang relatif kaya di gereja-gereja kita? Paling 20-30%. Sisanya ya warga biasa. Nah, selanjutnya. Lalu dengan situasi seperti itu,
Bagaimana kita mendefinisikan gereja kita? Gereja bagi orang miskin atau gereja dari orang miskin? Nah, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya kira dua-duanya. Kita memang gereja orang-orang miskin, tetapi juga gereja yang peduli terhadap kemiskinan. Yaitu gereja kita. Kalau gereja di Eropa kan tidak, karena ada atau tidak ada warga gereja sudah setiap tahun, setiap bulan, minimal setiap tahun ada dana dari pemerintah kepada gereja dan itu dicakai untuk macam-macam program, termasuk salah satunya untuk menopang pelayanan kita di Indonesia. Ya, jadi gereja di Eropa itu menopang pelayanan yang ke Asia, ke Afrika, ya, dan keluar negeri di mana termasuk ke Cina dan sebagainya. Ya, itu juga bagian dari karena mereka berkelimpahan itu mereka bisa melayani pelayanan yang baik kepada gereja atau masyarakat di luar Eropa. Nah, tapi saya nggak tahu situasi terakhir ini ketika perang Ukraina sama Rusia itu kelihatannya udah mulai menurun walaupun tidak drastis, tapi ada penurunan juga. Ya, karena harus ada penghematan. Karena mereka juga berpikir untuk mulai membeli pangan, membeli gas dan sebagainya. Kalau nanti gasnya di Rusia ditutup betul, orang Eropa kedinginan bisa banyak yang mati sehingga mereka berjuang untuk mencari sumber gas untuk pemanas, untuk listrik dari negara-negara lain. Sehingga gereja, termasuk gereja juga harus berhemat di Eropa sekarang ini dalam situasi perang. Nah, berkaitan dengan itu, kita memang tampaknya kita punya problem dengan diakonia. Monggo selanjutnya. Slide selanjutnya punya problem ya. Ini tadi sudah kita ini sebetulnya gereja orang miskin tapi juga gereja yang peduli untuk orang miskin. Church for the poor dan juga Church of the poor atau Church of the poor yang juga memberi perhatian pada orang-orang miskin. Lanjut, problem yang kita hadapi slide berikutnya adalah setidak-tidaknya berkaitan dengan diakoni adalah ini. Gereja tampaknya tidak melihat karya dan pelayanan Yesus secara memadai. Padahal tindakan Yesus dalam perjanjian baru banyak bersinggungan dengan orang miskin. Dan tidak sekedar memberi bantuan, tetapi membebaskan. Nah, coba kita lihat hal-hal yang ajaib Yesus ketika ada orang buta tidak dicelikan, orang lumpuh minta disembuhkan, orang lapar minta makan dan sebagainya, itu kan tindakan-tindakan Yesus. Dan itu dalam bahasa Yunani juga diakonia. Maka Yesus bilang dirinya adalah diakonos tuteu. Saya adalah diakonia Allah, pelayan Allah, yang tujuannya membebaskan banyak orang. Ya orang miskin, tapi juga orang kaya juga. Orang miskin dibebaskan dari penderitaan dan ketidakadilan, orang kaya dibebaskan dari belenggu materialisme, supaya bisa saling berbagi satu sama lain. Yesus menjadikan orang-orang miskin adalah manusia yang berdaya dan bermartabat. Kalau kita lihat dialog Tuhan Yesus waktu hendak memberi makan 5.000 orang dalam teks Yohanes, kan ditanyakan berapa bukan Yohanes ya, Matius tahu ya, berapa banyak roti yang ada padamu? Untuk membangun, untuk mengembangkan pelayanan yang baik, Yesus tidak langsung membuat tindakan ajaib, tapi bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Tidak cukup Tuhan untuk memberi makan sekian banyak orang. Dan uang kas kami hanya sekian.
tidak cukup untuk memberi makan semua orang ini. Kemana kami harus beli roti? Pertanyaan Yesus, berapa banyak roti yang padamu, itu pertanyaan yang mau mengatakan bahwa sebetulnya semua orang punya potensi. Punya potensi untuk dijadikan berdaya. Jadi Tuhan memberi kita talenta-talenta untuk dipakai supaya sebagai alat untuk membebaskan diri kita dan juga membebaskan diri orang lain. Nah, itu oleh gereja kemungkinan belum dilihat, maka diakonianya masih diakonia yang pertama dan kedua tadi, karitatif dan reformatif. Diakonia yang bertujuan mengorganisir petani, seperti waktu saya vikaris, itu tidak dijalankan. Atau majelis mengatakan, itu bukan urusan kita. Nah, itu urusan dinas pertanian. Padahal warga kita yang petani, kalau diorganisir, disatukan dalam satu kelompok organisasi dan bentuk koperasi, lalu mereka bisa bicara tentang pertanian yang baik, saya kira mereka bisa mengatasi persoalan pupuk, benih, pemasaran, dan sebagainya. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Ya. Lalu juga mungkin dalam soal finansial. Ya, dalam soal finansial. Bisa saja banyak gereja khawatir. Kalau kegiatan diakonia terlalu banyak, keuangan gereja berkurang. Ya, hal itu bisa dimaklumi. Sangat bisa dimaklumi. Tetapi sekali lagi, gereja tanpa diakonia adalah gereja yang mati. Yesus itu hidup dan melayani. Salah satunya adalah memberdayakan orang. Maka Yesus mengatakan, diakonos tu Theo. Saya adalah diakennya Allah. Tugas saya membebaskan orang. Memberdayakan orang supaya dia bisa membebaskan dirinya dan membebaskan orang lain. Ya, tapi kita sering khawatir soal keuangan. Ya, engkau kakean diakonia, engkau ora duitnya entek mung diakonia, ibadah ora terurus, biaya hidup pendeta tidak terurus. Lalu kalau biaya hidup pendeta tidak tercukupi, siapa yang akan melayani kita? Nah, faktor keuangan menjadi problem sehingga kita tidak memilih diakonia yang ketiga, tapi memilih diakonia yang hanya membantu pada saat hari raya gereja. Lalu bagaimana dengan anggota gereja? Warga sebetulnya senang kalau gereja itu berdiakonia. Ya, atau apakah warga senang gereja tanpa diakonia? Oh tidak. Warga senang dengan diakonia. Karena dengan kegiatan diakonia itu memperlihatkan bahwa kita sebagai gereja juga bisa berbagi, berbuat kebaikan, berbuat adil kepada orang lain. Persoalannya bagaimana melakukan, itu yang sering bingung. Ya, maka kita perlu memikirkan solusinya atau cara menyelesaikan problem kita, problem cara berpikir, problem keuangan, dan problem warga gereja. Lanjut, next slide berikutnya. Nah, maka solusinya adalah atau jawabannya adalah ya kita harus menutup gap tadi, menutup persoalan tadi bahwa kita harus memahami diakonia secara lebih otentik seperti yang dikatakan Alkitab. Bahwa diakonia adalah tanda gereja yang hidup. Ya, maka kegiatan diakonia perlu dilakukan dengan metode baru yang bertujuan memberdayakan sumber-sumber yang ada dalam gereja, ya baik itu orangnya, baik itu keterampilannya, jaring sosialnya, termasuk pendanaannya. Ya, karena tidak selalu kegiatan diakonia itu butuh dana besar. Ya. Lalu juga kita ketika bicara soal target atau subjek diakonia, kita harus melakukan berdasarkan potensi warga kita. Baik sebagai yang menerima
maupun yang melayani. Kayak tadi, kayak cerita tadi soal petani kita. Saya kira GKJ punya tanah-tanah pasamuan yang banyak itu di gereja-gereja lokal. Ya, kata sepundi tanah pasamuan dipun ginakaken kangge sarana diakonia yang baik untuk warga kita dan warga masyarakat. Nah, nanti kita pikirkan bersama-sama. Ya. Lalu dengan pengelolaan yang terbuka dan berbasis potensi warga, maka ketika kita bicara diakonia tidak selalu bicara soal uang. Seperti tadi, kalau majelis atau pendeta bisa mengorganisasi petani-petani membentuk koperasi, gereja tidak perlu keluar uang, hanya bermodalkan semangat, musyawarah, lalu pemberdayaan, penguatan, maka terbentuk koperasi. Saya kira pemerintah akan mendukung. Ya, jadi tidak perlu uang dari gereja, bisa dari tempat lain atau dari teman kita, dari anggota UM yang lain. Ya. Karena saya juga walaupun bukan anggota UM, saya punya teman UM yang di bidang diakonia yang sangat dekat. Misalnya Rodalin Gregorio, Kepala Departemen Diakonia Internasional, itu teman baik saya. Ya. Bahkan atas hubungan baik dengan Rodalin ini, saya bisa mengirim 2 mahasiswa UKSW ke Jerman setiap tahun untuk belajar di sana tentang diakonia selama 3 bulan. Tahun lalu sudah saya kirim 1, tahun ini ada 1 lagi. Ya, karena saya baru masuk UKSW tahun 2019, ya baru bisa mengirim 2 orang. Nah, itu juga tanda bahwa kalau kita bisa membuat program yang baik, selalu ada dana dari tempat lain. Bisa pemerintah, bisa teman kita di gereja lain, bisa juga teman-teman kita dari denominasi lain. Nah, misalnya kalau tadi kita mencoba mengelola petani kita, lalu kita dorong mereka bertani yang menghasilkan pangan sehat. Oh, kalau kita bawa ke teman-teman GKI Surabaya itu pasti akan dibeli. Jadi kita tidak perlu keluar uang. Justru dengan itu maka uang datang kepada orang-orang yang kita dampingi. Beras sehat, beras yang dibuat oleh petani-petani GKJW. Teman-teman GKI silahkan. Kalau nggak percaya datang ke tempat lokasi kami, misalnya Pronojiwo atau Malang, ya silahkan. Petani kita didik untuk menghasilkan pangan yang sehat, murah. Nah, beras sehat itu kalau di supermarket per kilonya bisa 60.000 sudah. Karena ini teman sendiri 20.000 saja per kilo. Baik, itu saya kira akan mendatangkan kesejahteraan bagi petani yang kita organisasi. Tidak perlu uang, bisa mendatangkan uang. Ya. Lalu kalau itu dilakukan dengan sukacita, gampang wong membentuk organisasi tani itu kan modalnya hanya modal musyawarah, modal dialog, modal saling memperkuat, lalu berhubungan dengan warga kita yang ada di dinas koperasi, dipertemukan, diajak diskusi, bisa. Ya, kita bisa berdiakonia dengan melihat potensi warga kita sendiri dan tidak harus dengan dana yang cukup besar. Ya. Monggo, lanjutnya. Nah, untuk menjawab itu, untuk slide berikutnya, maka kita perlu diakonia yang keempat, yaitu diakonia kewirausahaan yang malam ini kita bahas. Diakonia karitatif, ya perlu ditinjau. Dan masih perlu dilakukan, karena memang ada juga orang yang memang perlu bantuan seperti itu. Ya, orang tua yang sudah janda, ya perlu. Jadi diakonia ini tidak perlu dihapus. Ya, tapi perlu ditinjau, diarahkan pada
kelompok tertentu yang memang membutuhkan, tapi tidak kepada semua kelompok dalam warga gereja kita. Diakonia reformatif jangan hanya melatih, masih perlu dipikirkan. Karena pelatihan juga penting, menambah wawasan. Seperti ini kan kita nanti bisa berdiskusikan, ini juga bagian dari pelatihan. Supaya nanti kita bisa berubah. Ya. Diakonia transformatif masih dibutuhkan. Nah, tapi yang terakhir diakonia kewirausahaan sangat diperlukan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya untuk itu. Ya. Diakonia dengan pendekatan kewirausahaan. Saya bicara 4 hal. Potensi, lajeng konteks, itu situasi, lalu kerjasama, supaya menghasilkan diakonia yang otentik. Yang pertama, diakonia dengan pendekatan kewirausahaan itu harus didasarkan pada potensi. Karena diakonia ini adalah mempertemukan potensi di antara warga jemaat untuk menghasilkan kekuatan bersama dan membawa manfaat secara adil bagi semua yang terlibat. Tadi contohnya, petani-petani kita yang ada di sekitar gereja kita, ini contoh ya, atau nanti kalau di kota ya pemulung bisa, atau kelompok lain yang pemuda-pemuda yang tidak punya pekerjaan juga bisa. Ini contoh yang real saya alami karena pedesaan ya petani. Petani kita organisir tadi, kita satukan, mulai dengan 2 orang nggak apa-apa. 3 orang nggak apa-apa. Lebih baik dimulai dengan kelompok kecil, lalu berkembang daripada dimulai dengan kelompok banyak, lalu menyusut. Mulai ada dengan 2 orang, 3 orang. Ya, ini saya cerita pengalaman di GKJ. Ketika GKJ tahun sebelumnya di belakang nanti saya ulang, tapi tidak apa-apa saya juga di sini. GKJ ketika hendak menjalankan programnya PEJ oleh GKJ, pengembangan ekonomi jemaat. Itu saya mulai tahun 2009 dengan program gereja dan pertanian organik. Oh, itu susah mulai. Mengubah pakulinan warga kita ingkang petani yang biasanya kalau tanam pupuk sudah tersedia, bibit tersedia, yang penting punya uang untuk beli, mengubah supaya membuat pupuk sendiri dan memuliakan benih sendiri itu pekerjaan yang sulit. Karena orang bilang, alah, susah-susah, napa mas? Yang penting iso ana pupuk iso tuku. Nah, itu yang kita dorong. Mengapa kalau kita bisa beli, kita bisa bikin, mengapa harus beli? Bahannya kan ada. Kotoran ternak, hijauan daun banyak sekali. Mau bikin starter, mol, mikroorganisme, bisa. Wong kita punya bahan yang luar biasa. Kita negara tropis yang banyak sekali dihuni oleh mikroba yang menyuburkan, yang di Eropa belum tentu ada. Mikroba yang menyuburkan tanah kita punya. Ya, dari akar bambu, dari akar-akar pohon kita bisa memperoleh mikroba. Dan itu kalau dikembangkan bisa jadi bahan untuk membuat pupuk organik, baik pupuk padat maupun pupuk cair. Nah, kita ajarkan itu. Orang dari 20 orang ternyata yang tertarik 2, ya nggak apa-apa, kita lalu dengan 2. Ya, lalu berkembang, oh ternyata panennya Pak, yang 2 itu bagus. Terus berkembang. Lalu banyak orang. Lalu terbentuklah paguyuban petani organik. Mereka bertanya, ini kami sudah bikin beras sehat, gimana untuk meningkatkan kesejahteraan? Ya, maka kita yang di Sinode bekerja, kita membuat kelompok-kelompok konsumen di perkotaan. Nah, saya bilang pada teman di kota, warga di kota, jenengan pengen sehat apa ora? Pengen. Nek pengen sehat harus mulai dari pangan utamanya, beras.
Kalau jenengan mengkonsumsi beras yang tidak sehat, beras yang disemprot oleh bahan kimia dan umurnya bisa tahunan itu tanpa rusak, itu kan bisa membuat kita kena penyakit macam-macam, kanker dan sebagainya. Lah arep sekonti golek bahan pangan sehat. Itu warga kita yang di desa sudah bikin. Nah, kita mulai perkenalkan. Wah, enggak percaya lu sehat? Kok enggak percaya, ini sudah saya bawa ke lab loh. Labnya kampus ini. Nah, dan hasilnya lab seperti ini. Kandungan residu kimianya hampir nol. Karena hanya tinggal sekian persen, 0, berapa persen. Sehat. Nah, kita datang ke dokter atau ahli gizi. Beras begini sehat nggak, dok? Wah, sehat sekali. Ini yang dibutuhkan orang-orang supaya tidak terkena banyak penyakit kanker. Nah, itu yang kita promosikan. Ini hasil petani kita di desa, warga kita. Mari kita konsumsi bersama-sama sebagai bentuk dari bantuan panjenengan yang di kota kepada petani kita di desa. Bantuannya tidak berupa uang, bantuannya membeli beras mereka dengan harga yang baik. Ya dikacai no, mereka bekerja keras untuk menyuburkan lahan, lalu memperbaiki lingkungan, mau seorang dikacai. Nek jenengan tuku beras dengan jebor 12.000 per kilo, iki rasah kakeh 14 kilo wae per kilo, tambah 2.000. Ning jenengan entuk beras sing sehat. Nah, itu yang kita kerjakan. Ya, jadi mempertemukan potensi desa yang sudah kita ubah dengan potensi kota yang sudah kita kembangkan. Potensi desa yang mungkin secara ekonomi ketinggalan dengan di kota yang ekonominya banyak. Kita pertemukan, maka terjadilah kerjasama. Maka saya sebut waktu itu programnya dengan 3E. Ekologi, karena ini kan pertanian organik memperbaiki lingkungan, maka gereja sudah memperbaiki lingkungan, yaitu dengan menyumbang kepada perbaikan ekologi. Lalu ekonomi, nek jenengan kerso mundut beras orang-orang warga kita di desa dengan harga yang baik, maka akan terjadi ekonomi yang meningkat. Jenengan tidak kebobolan, karena di supermarket berasnya itu bisa sampai 50-60 ribu per kilo. Sini hanya 15.000. Dapat tangan sehat, harga ekonomis. Bagi orang desa, dihargai dengan harga yang 14.000, 15.000, itu sangat ekonomis juga, meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, ekumenis. Orang gunane bicara ekumenisme, kerjasama antar gereja, neng diminta membeli produk warga kita sendiri, satu sinode, satu MA, ora kerso, omong kosong. Nah, kita kerjain itu ya. Ekologi, ekonomi, ekumenis. Jadilah program ini. Nah, mari kita kerjakan itu dengan diakonia kewirausahaan. Yang kedua, konteks. Ya, tadi sudah kita lihat konteksnya. Desa problemnya apa? Di kota problemnya apa? Maka kita pertemukan. Ya, itulah yang memungkinkan pertukaran potensi. Maka saya susun setelah gereja dan pertanian organik menjadi gereja desa dan gereja kota. Program gereja desa dan program gereja kota. Gereja desa sebagai produsen, gereja kota sebagai konsumen. Jalan. Bahkan sekarang tidak hanya antar GKJ, juga GKJ dengan GPIB, dengan GKI, dan teman-teman gereja lain. Ini juga diakonia. Diakonia transformatif kewirausahaan. Karena semua orang yang terlibat mendapat manfaat, baik secara ekonomis maupun secara sosial. Ada dimensi bisnisnya, tapi bisnis sosial, bukan bisnis cari untung. Ya untungnya dibagi secara adil kalau mau. Ya, kita tanya,
Bapak Ibu yang di desa, ini beras kita mau dijual berapa per kilo. Mereka kita aja dihitung harga HPP-nya berapa, harga penjualan pokoknya berapa. Oh jatuhnya segini. Nah kita mau cari laba berapa per kilonya. Nah itulah yang kita bagikan kepada teman-teman di kota. Iki, nah, jenengan arep badani 2.000 per kilo. Ini karena itu sudah dihitung oleh teman-teman di petani di desa. Mereka hanya minta naik 2.000 saja. Dari 12 menjadi 14.000. Murah. Timbang jenengan beli di supermarket 50.000 untuk sekilo. Nah ini 50.000 bisa dapat 3 kilo dari beras yang diproduksi oleh wargane dhewe, sak MA, sak sinode. Saling tolong menolong, ekumenis. Nah, gitu. Lalu kalau sudah itu maka kita bisa kerjasama. Ya, maka gereja hanya menjadi mediator saja atau broker kerjasama. Orang bertanya, lanjut, untungnya gereja apa Pak? Cukup badira? Enggak usah. Gereja nanti kalau petani-petani kita tuh ekonominya meningkat, saya yakin persembahannya meningkat. Gereja enggak usah ambil badi, gereja hanya menjembatani koperasi yang kita bentuk di desa, kita pertemukan dengan warga di kota, tetapi tadi syaratnya produk yang dibuat teman kita di desa memang sudah kita jaga, sudah kita kawal, sehingga kita ditanya, ora percaya nek kuwi sehat, maka kita kasih hasil labnya. Kan kita punya kampus Kristen yang banyak, kita bisa kerjasama dengan mereka untuk uji lab dari hasil yang kita kerjakan. Baik itu beras, baik itu buah, baik itu sayur. Nah, kalau yang uji lab kampus, ya orang masuk tidak percaya. Ilmuwan itu diajarkan untuk tidak pernah berbohong. Pasti percaya. Kampus itu bukan tempat kebohongan. Kampus tempat pengembangan ilmu. Dan ilmuwan harus jujur. Kalau hasilnya begini, sehat, tertulis di situ sehat, ya pasti sehat. Tidak mungkin kampus mengatakan, ini digawe sehat ya Pak. Nah, pasti dia membohongi dirinya sendiri. Nah, kalau itu dikerjakan, potensinya dikembangkan, lalu dianalisis situasi kita, lalu kerjasama akan terbentuk, maka kita akan melakukan namanya diakonia kewirausahaan yang otentik. Jujur. Tetapi nilainya alkitabiah, ekologis, ekonomis, ekumenis. Kalau itu terjadi, gereja sudah bertindak 3 hal. Kita tidak perlu cerita-cerita, kilo gerejaku wis berbuat baik pada lingkungan, nggak usah. Kalau petani-petani kita, warga kita sudah mengembangkan pertanian ramah lingkungan, pertanian organik, ya otomatis gereja sudah menyumbang kepada perbaikan alam. Karena sawah-sawah punya gereja, sawah warga gereja, otomatis sawah yang baik. Karena sudah diubah dari pertanian kimiawi yang racun ke pertanian yang ramah lingkungan. Pasti sudah ekologis. Tidak usah teriak-teriak. Kita sudah jadi gereja yang ekologis. Kalau itu terjadi, lalu bisa terjadi pertukaran pemasaran dengan gereja di kota, sudah mesti ekonomis. Karena petani akan memperoleh harga yang lebih adil. Dan kalau bisa keluar dengan gereja-gereja lain, iya otomatis ekumenis. Gak usah cerita soal kerjasama lintas agama, lintas gereja. Kalau ini terjadi sudah otomatis ekumenis. Gak usah gembar-gembor, loh aku sudah bikin gerakan ekumenis. Sudah itu dengan kerjasama seperti itu sudah terjadi ekumenisme. Karena hasil produk kita tidak kita konsumsi sendiri, tapi kita sebarkan kepada teman-teman gereja lain atau agama-agama yang lain. Lanjut, slide berikutnya. Ya. Lalu bagaimana mewujudkan
eh, diakonnya kewirausahaan itu. Ya, ini sudah tadi saya cuplik. Ya, ini tadi satu contoh pengalaman yang ditempuh oleh GKJ dalam pengembangan program PEJ. Nah, tadi toh. Moga Pak, diklik boleh Pak, supaya model gambaripun. Nah, tahun 2009 saya mulai dengan program gereja dan pertanian organik. Tujuannya menyadarkan gereja di pedesaan supaya beralih pada pertanian yang ramah lingkungan, memperbaiki lingkungan, menjadi sumbangan gereja terhadap perbaikan lingkungan atau ini saya kira kalau dibawa ke UM, nanti Pak Agung Siswanto atau Pak Ketumnya atau bidang PEW-nya pasti didukung. Gereja dan pertanian organik untuk melakukan perubahan iklim, climate change. Mesti didukung oleh UM. Monggo dipikirkan. Kalau enggak, saya bisa bantu untuk bicara dengan teman saya Rodalin itu. Bu Diah yang di UM Pematang Siantar bisa diajak konsultasi soal ini. Bu, saya mau bikin program gereja dan PO sebagai bagian dari gereja untuk mengatasi perubahan iklim. Pasti didukung. Ya. Lalu yang kedua, untuk menggerakkan permodalan petani, kita di tahun 2012 bikin gereja dan CU Credit Union atau koperasi kredit. Karena jangan sebisa mungkin petani jangan bergantung kepada lembaga-lembaga pelecet, perbankan-perbankan yang tidak legal. Kita harus bikin lembaga permodalan sendiri dari kekuatan petani sendiri dan warga kita sendiri, maka kita bikin gereja dan CU Credit Union. Memang dari 36 klasis yang ada di GKJ, baru 4 yang punya CU. Dari 4 itu 2 yang sehat. Artinya 2 yang perputaran ekonominya bagus. Karena yang satu tuh asetnya sampai 15 M di Purworejo, yang satu sekitar 3 M di Sragen. Ya, itu bank atau koperasi milik petani, milik warga gereja. Ya, ada yang asetnya 15 M karena udah cukup lama, dan ada yang baru 3 M karena baru mulai 3 tahun yang lalu. Nah, itu kan permodalan untuk mendukung petani-petani kita. Lalu untuk mendukung gereja yang sudah menghasilkan produksi pertanian organik, kita bentuk di klasis-klasis itu KPB, kantor pemasaran bersama. Ya, jadi kita tidak hanya mendorong mereka jual beras organiknya, tapi juga turunannya. Oke. Ada tepung beras organik. Berasnya tidak hanya putih, ada beras hitam, beras merah, beras coklat. Oke. Yang putih variannya ada mentek susu, ada pandan wangi, ada beras ramos. Semuanya sudah dikemas dengan organik sehingga sehat dan ramah lingkungan. Ya, lalu beras-beras yang pecah, menir, dibuat ada jadi tepung, ada dari karak, ada jadi bedak, itu bedak adem, macam-macam, ya. Sehingga itu menggerakkan ekonomi warga. Jadi beras-beras yang kira-kira di pasar itu tidak laku karena pecah, menir, jangan dibuang, jangan dijual murah, diolah. Jadi bedak adem, jadi tepung beras, tepung beras merah, tepung beras hitam, jadi karak. Karak sehat, karena karak berasnya beras organik, maka karaknya karak organik, karak sehat. Karaknya bisa campur dengan karak rasa kelor, karak rasa wortel, karak rasa apa saja yang kita tanam di desa, tapi yang semuanya organik bisa. Itu Bu Niki sudah meresani itu di kantor Sinode GKJ. Ya. Lalu untuk mengepulkan pemasaran di tingkat sinode lebih besar, di tingkat nasional,
itu kita bentuk koperasi pemasaran. Nah, itu kebetulan saya ketua koperasinya. Saya ketua pengurus koperasi pemasaran. Ya, yang ada kantornya ada di belakang kantor Sinode GKJ. Di situ sudah beragam produknya. Jadi produk-produk turunan dari bertani organik tadi sudah macam-macam. Ya, ada yang bihun, ada yang bikin bakmi sehat, ada bikin minyak kelapa, ya, ada yang bikin garam dari gunung, nah, karena garam gunung lebih sehat daripada garam laut katanya. Ya, banyak sekali yang diproduksi di sana. Dan memang pemasarannya mula-mula dari antar gereja lalu berkembang. Ada yang perorangan, ada yang dengan pesantren. Nah, pernah kita dengan pesantren di Jakarta, dekat pesantrennya Gus Rudi Ganjil itu bikin kerjasama untuk bikin beras organik ya untuk dijual ke mereka. Nah, saya pada waktu COVID itu terhenti karena mereka juga tidak bisa memasarkan ke kelompok-kelompok teman Muslim di Jakarta. Lalu berhenti dulu sampai COVID, sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Nah, moga-moga nanti habis tahun depan kita bisa mulai bicara dengan teman-teman Muslim di Jakarta. Itu ekumenisme murni, ya. Itu, ya itu Bapak Ibu pengalaman kami di GKJ tentu halangannya banyak, Bapak Ibu, tidak mudah. Ya, jatuh bangunnya itu luar biasa. Dari tahun 2009 sampai 2017 itu kan berapa tahun kita jatuh bangun. Ya, baru mulai sebelum COVID itulah, 2017 itulah kita mulai bisa bikin kantor sendiri, koperasi, lalu bisa memasarkan secara baik, ya, supaya lalu itu produk gereja kita di desa, baik warga atau non warga itu terus bisa bertambah sehingga kalau semakin banyak petani-petani kita beralih ke pertanian lestari, pertanian ramah lingkungan, organik, otomatis gereja sudah memberikan sumbangan yang baik bagi perubahan iklim. Ya, tidak usah teriak-teriak gereja dan ekologi, dengan bikin program itu sudah bicara soal ekologi. Nah, ini yang saya namakan diakonia dengan pendekatan kewirausahaan. Ada pendekatan bisnisnya, tapi bukan bisnis yang cari untung besar. Bisnis yang dibagi secara adil di antara warga-warga yang terlibat. Gereja tidak usah ikut-ikutan memungut profit. Biarlah warganya berkembang, bertumbuh, sejahtera, otomatis kalau warganya sejahtera, persembahannya juga meningkat. Dan itu sudah dites. Ya, di mana gereja-gereja yang pertaniannya organik berkembang baik dan koperasi berkembang baik, peningkatannya bagus. Persembahannya naik dari tahun ke tahun. Itu sudah dites, sudah kita uji, sudah kita lihat evaluasi ya. Ya, tentu tidak tiba-tiba naik sampai 50% ya. Naiknya misalnya tahun ini 15%, tahun berikutnya jadi 40%. Nah, itu kan bagus. Ya, memang di COVID turun. Ya, tapi sekarang udah mulai naik lagi. Ya, kita tahu COVID 2 tahun memang ekonomi tidak bergerak. Tapi tetap ada persembahan. Nah, itu yang menyenangkan. Jadi tanggung jawab gereja mulai tumbuh karena warga ya terhadap gereja tumbuh karena warga merasa gereja memperhatikan. Memang gereja tidak memberi mereka uang, tapi memberi perhatian dengan cara tadi membentuk organisasi, membekali dia dengan pelatihan-pelatihan, membuat jejaring, mempertemukan dengan orang lain, ya sehingga bertumbuh secara berkelanjutan. Lanjut untuk berikutnya, slide berikutnya, ya PU itu pertanian organik, CU itu kredit union, KPB itu kantor pemasaran bersama. Lajeng slide berikutnya. Apakah diakonia wirausaha ada dasar teologisnya? Wadah. Ya tadi,
pelayanan Yesus itu menjadi dasar dari teologi diakonia wira sosial, yaitu memberdayakan setiap potensi manusia yang ada. Tuhan Yesus itu tidak selalu berbikin keajaiban-keajaiban. Seringkali justru menantang orang-orang yang punya potensi untuk berkembang. Angkat tilammu, berjalanlah. Saya lumpuh Tuhan, berdirilah. Bisa kamu? Ya ternyata bisa. Berapa roti yang padamu? Nah itu kan juga potensi-potensi. Cuci mukamu di sumur itu. Saya nggak bisa melihat Tuhan, jalanlah. Nah, semua potensi diberdayakan supaya orang lalu menjadi berdaya, menjadi keluar dari situasi yang membelenggunya, lalu menjadi mandiri. Itu dasar teologis yang kita kembangkan. Dan dasar logisnya, mosok gereja ada tidak beri manfaat bagi orang lain, ya tidak ada artinya. Kalau gereja ada tidak beri manfaat bagi orang lain, karena tanda gereja yang hidup adalah diakonianya. Maka kalau gereja tidak berdiakonia, ya tidak ada manfaatnya. Dia ada tetapi sebetulnya tidak ada. Ono ning sakjane ora ono. Ada fisiknya tetapi tidak memberi pengaruh apa-apa. Ada tapi tidak ada. Nah, kalau gereja tanpa diakonia menjadi itu, ada tapi tidak ada, yaitu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Maka kita perlu bikin diakonia wirausaha, mengelola, memberdayakan warga dan masyarakat untuk menjadi berdaya. Dasar etis ekonomisnya tadi, kalau orang sudah dipertemukan, saling bertransaksi, saling bisa membangun hubungan dengan baik dan adil, ya pasti ada nilai-nilai ekonomis yang muncul. Tapi jangan serakah. Yang penting adalah nilai solidaritas, saling menolong. Ekumenis, tadi penting untuk kita kembangkan. Lajeng, berikutnya, slide berikutnya. Inilah yang saya sebut sebagai gerakan ekonomi baru atau spiritualitas ekonomi baru tadi. Ya. Jadi diakonia dengan pendekatan kekurusan adalah membangun keteraturan, membangun kesejahteraan, dan membangun keselamatan. Ada etika praktis, ya, ada etika kerja, dan ada etika perhatian. Ya, ketika gereja, ketika berpikir ekonomi sebagai gerakan, maka gereja perlu memikirkan apa yang paling bisa dikerjakan secara bersama dengan warga gereja dan masyarakat. Kalau memang wilayahnya petani, ya mulai dengan petani praktis. Nelayan ya nelayan, pemulung ya pemulung. Konsumen gereja dan kota ya mari mulai kita bentuk gereja kota kita dengan bentuk koperasi konsumen. Praktis bisa dikerjakan. Lalu juga jangan menjadi orang yang malas. Ya, karena orang yang malas itu tidak sejahtera. Nah, maka perlu etika kerja. Bahwa untuk berhasil perlu kerja keras. Jangan pakai etika kemakmuran. Anak-anak Allah harus makmur. Ya. Kalau nggak kerja kan nggak makin makmur. Anak-anak Allah harus sukses. Kalau nggak kerja kan nggak mungkin sukses. Maka etika kerja diperlukan. Karena Allah adalah Allah yang mencipta dan bekerja. Lalu etika perhatian, ethics of care. Nah, kalau kita memperhatikan orang lain dengan baik, pasti akan muncul ekonomi yang baru. Ya, nanti bisa, dan itu bisa menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama dan ekonomi keselamatan, yaitu ekonomi yang menghidupkan banyak orang. Menghidupkan petani, menghidupkan kelompok-kelompok lain yang ada di sekitar gereja. Ini yang namanya gerakan ekonomi baru, spiritualitas baru pada keteraturan, kesejahteraan, dan keselamatan. Lanjut, slide berikutnya. Ini model yang kita kembangkan di GKJ ya, tentang bagaimana mempertemukan orang dan potensi untuk mengatasi problem. Dengan cara musyawarah, dialog, dengan cara tadi. Yuk,
rembukan bentuk koperasi tani. Tani ini sing organik, sing ramah lingkungan, yang baik. Nah, itu kan. Nah, mempertemukan orang dengan potensi untuk mengatasi masalah itu adalah kewirausahaan sosial. Dan diakonia kita harus ke situ. Menjaring orang, mengorganisasi orang dengan potensi yang mereka miliki untuk mengatasi problem-problem kita di gereja dan di masyarakat. Bisa pasti. Pengalaman saya 20 tahun membuktikan bisa. Walaupun memang diperlukan kerja keras. Caranya tadi kita tempuh dengan cara-cara musyawarah, dialog, terus penyadaran. Maka akan menghasilkan program-program diakonia yang otentik sesuai dengan kemampuan gereja dan masyarakat sekitar. Slide berikutnya. Nah, ini bisa juga dikerjakan nanti ya, mempertemukan orang, yaitu koneksi, membangun kerjasama, membangun pasar bersama. Tadi ceritanya udah banyak. Oke, saya kira. Tapi yang lain bisa juga misalnya untuk membantu yang di kota ya, untuk membantu warga kita yang tidak punya pekerjaan, kita bisa berbicara dengan warga kita yang bekerja di HRD perusahaan. Tanya aja, perusahaan Anda butuh orang-orang seperti apa? Nah, lalu gereja melatih supaya orang itu bisa sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan di mana warga kita bekerja tadi. Jadi mempertemukan antara manajer HRD dengan warga kita yang membutuhkan itu bisa. Itu juga diakonia kewirausahaan sosial. Bukalah konsultasi tentang ketenagakerjaan setiap pulang gereja ya 1 jam sampai 2 jam. Umumkan di Wata Gereja. Warga yang punya kesulitan tentang melamar pekerjaan bisa konsultasi dengan manajer HRD yang warga kita. Kenapa tidak dicoba? Pengacara kita bisa suruh buka konsultasi hukum setiap minggu tentang soal mengurus HM, akta tanah. Supaya warga kita juga tercerahkan secara hukum. Tidak ditipu di sana sini. Bisa. Ya. Seperti kita juga bikin bidang kesehatan setiap habis gereja, bikin ada dokter, bikin perusahaan kesehatan, medical check up. Ya, kita juga bisa bikin warga kita yang pengacara, warga kita yang manajer HRD untuk bikin program-program sejenis. Pasti mereka dengan senang hati dilibatkan, pasti mau. Ya, dan tidak mau dibayar. Tetapi dia memberi manfaat bagi warga kita dan warga lain yang membutuhkan tentang bagaimana cara melamar kerja yang baik. Atau ada pengusaha kita yang senang dengan produk-produk daur ulang. Kita bisa mengorganisir pemulung untuk membentuk, menghasilkan produk-produk daur ulang. Lalu dipertemukan dengan warga kita yang pekerjaannya mencari produk-produk itu. Nah, dia juga bisa diminta untuk membuat hubungan dengan perusahaan lain yang mencari produk-produk daur ulang. Nah, itu bisa kita kerjakan. Mudah. Tidak perlu banyak uang. Tetapi dampaknya luar biasa. Dan kalau itu terjadi, gereja pasti akan memberi manfaat bagi warganya, tapi juga warga di sekitar gereja. Lanjut, slide berikutnya. Ya. Nah, kalau semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis, bisa menjadi diakonia yang saling menguntungkan. Dan tidak hanya mengubah, tidak hanya transformatif, tapi juga berkelanjutan. Jadi diakonia kewirausahaan itu diperlukan karena mengubah sekaligus membangun keberlanjutan, sehingga tidak berhenti. Strateginya bagaimana? Monggo slide berikutnya. Ya, tentu pemetaan
potensi penting, lalu pendampingan. Ya nanti slide-nya bisa di pause di rumah ya. Kita lanjut aja, waktunya mungkin enggak, biar kita punya waktu untuk diskusi. Nah, akhirnya untuk ringkasan slide berikutnya, ya itulah ya, diakoni adalah tanda kehidupan gereja. Namun di Indonesia tanpa masukan yang jelas, gereja sulit berpikir tentang diakonia dan mengembangkan pelayanan. Padahal pelayanan adalah hakikat gereja. Jadi kewirausahaan perlu ditempelkan di diakonia supaya bisa berlanjut secara terus-menerus. Oleh sebab itu, setiap gereja perlu mempunyai target dan aset yang baik, pemetaan dan pengembangan potensi, supaya dengan itu diakonia bisa dikerjakan. Dan dengan begitu, diakonia kewirausahaan menjadi penting untuk gereja kita. Slide terakhir Bapak Ibu, itu soal situasi di GKJW. Ini hanya pemetaan serampangan saja ya, karena saya belum masuk ke GKJW ya. Tapi hanya pemandangan dari jauh saja bahwa bagaimana dengan gereja kita di pedesaan. Karena GKJW kan sama dengan GKJ, banyak yang di desa. 60% gerejanya jadi desa kayak GKJ ya. Maka kita perlu melihat pertanian sebagai potensi utama. Pertanian sawah atau pertanian kebun? Dua-duanya bisa. Lalu kita mulai lihat berapa luas sawah milik gereja. Sitineng Pasaman, wonten pinten. Lalu berapa tanah yang dimiliki warga gereja. Nah itu kita bisa petakan, kita bisa jadikan sebagai lahan untuk tadi pertanian ramah lingkungan. Kebun juga begitu. Ya ada teman saya di Sidikalang itu, karena dia mengelola petani kopi, sekarang dia jadi eksportir kopi ke Jerman dan ke Korea dengan 2 gereja di sana. Dia membantu petani kopi di Sidikalang di Sumatera Utara sana sampai ekspor ke. Itu juga kerjasama antar gereja tadinya. Gereja di Jerman mau ambil kopi langsung dari Indonesia, tapi yang dikerjakan warga gereja. Nah, maka terjadilah itu. Korea juga begitu. Ya, saya pernah ke Korea dan mereka memang senang kalau bisa menerima produk-produk yang dibutuhkan mereka dari tropis yang dikerjakan langsung oleh gereja. Artinya diorganisir oleh gereja. Bukan gereja yang mengerjakan, tapi petani yang mengerjakan, gereja mengorganisasinya. Nah, produk itu yang diekspor ke gereja Korea dan gereja di Jerman. Lalu jajaran antar gereja bagaimana? Kita bisa mulai dengan gereja kita di pedesaan dengan gereja di perkotaan. Kayak tadi, misalnya mulai dengan hal sederhana, beras organik, sayur organik. Nah, lalu terus berkembang ke gereja-gereja lain, lalu menjadi gerakan ekumenis. Kalau bicara soal pangan, itu program yang tidak akan pernah habis. Jadi itu akan menjadi lahan diakonia sosial gereja yang tidak pernah habis. Dan itu akan terus dibutuhkan. Maka kalau itu dibahas, maka itu menjadi salah satu program gereja yang penting. Begitu saya kira Bapak Ibu untuk sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Karji kalau ada pertanyaan atau tanya jawab. Monggo. Ya. Terima kasih Bapak Suwarto Adi yang luar biasa. Kalau kesimpulannya adalah gereja itu bisa dikatakan hidup jikalau berdiakonia, dan itu tanda gereja yang bermanfaat bagi warga jemaat. Dan di chat banyak sekali apresiasi buat Pak Suwarto. Ada beberapa pertanyaan nanti kami akan sampaikan. Nanti Bapak Ibu yang resen juga boleh
ini ada pertanyaan. Yang pertama ini dari Bapak Bapak Pratmaja GKJW Banyuwangi. Bapak Pratmaja GKJW Banyuwangi bertanya bagaimana membangun koperasi yang sehat. Yang saya tahu koperasi yang ada gak pernah sehat. Ini Pak Pratmaja. Mungkin banyak di daerah kita, di sekitar kita ada yang demikian. Monggo Pak Soeharto. Untuk yang lain boleh resen, juga boleh chat. Itu ada Pak Christian, sebenarnya mau diberi kesempatan atau saya jawab Pak Pratmaja dulu? Pak Kardi. Pak Pratmaja dulu, baru Pak Christian. Oke. Pak Wawu, ya. Ya. Oke. Pak Pratmaja, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan banyak orang ketika kami memulai program kredit union di gereja-gereja. Pak, kami sudah bikin koperasi 5 tahun mati. Lalu koperasi ini apa bedanya dengan yang kami bentuk dulu? Jangan-jangan mati juga 5 tahun. Ya, itu memang betul Pak Pratmaja. Maka kunci dari koperasi adalah pendidikan, Pak. Maka setiap tahun perlu ada pendidikan kepada anggota-anggota koperasi. Sehingga menjelang rapat anggota tahunan, disitulah perlu ada pendidikan. Karena koperasi kan memang kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Ya, jadi semakin banyak orang, modalnya akan semakin banyak. Lain dengan PT. PT kumpulan modal. Sedikit orang nggak masalah, yang penting modalnya banyak. Nah, kalau koperasi adalah kumpulan orang. Semakin banyak anggota, semakin baik koperasi itu. Maka setiap anggota harus sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Pendidikan kuncinya, Pak. Dan itu terjadi di CU Angudi Laras di Klasevo Rejo itu sudah lebih dari 10 tahun. Sekarang asetnya 15 miliar itu enggak mati. Terus bertambah. Bahkan sekarang anggotanya meluas ke teman-teman Muhammadiyah di Purworejo. Ya enggak apa-apa. Ya, mereka menjadi anggota. Bahkan mereka bisa menjadi pengurus juga kalau dipilih oleh rapat anggota. Yang jelas bahwa koperasi ini inisiasinya, pemerakarsan adalah gereja. Orang tahu. Sejarahnya sudah tahu. Ya. Nah, kuncinya di pendidikan, Pak. Semakin banyak warga sadar atau anggota koperasi sadar tentang hak dan kewajibannya terhadap koperasi, dia akan menjadi anggota yang setia. Nah, sayangnya koperasi kita itu kumpulan orang, tetapi mengandalkan modal. Nah, sehingga PT berbau koperasi. Ya, kalau itu maka yang punya uang banyak yang menang. Kalau yang uang banyak menang, maka itulah kunci dari itu adalah tanda dari akan keambrukan koperasi. Karena yang lain akan tersingkir. Ya. Itu yang menjadi kunci kami di GKJ adalah pendidikan kepada warga gereja atau anggota-anggota koperasi supaya dia terus menjadi manusia-manusia yang produktif, manusia yang terus bekerja, berkembang, manusia yang cerdas, sehingga dia menjadi manusia yang mandiri, bisa punya modal dari koperasi, bisa ke tanah suci dari koperasi, bisa punya pensiun dari koperasi, bisa nyekolahkan anaknya dari koperasi. Karena apa? Karena kesetiaannya, menabung, tanggung jawab, mengembangkan diri itu ada. Nah, ketika dia sudah sampai ke situ, maka dia akan paham perbedaan koperasi dengan PT. Nah, saya ingin gereja kita mengembangkan ini sebagai alat untuk gerakan ekonomi kerakyatan. Karena kalau PT itu yang
disugihkan adalah orang-orang yang punya modal banyak. Kalau koperasi, semua bisa kaya secara bersamaan. Walaupun kaya tidak kayak pengusaha, kaya tentu lebih hidup berkecukupan. Nah, itu namanya makmur bersama. Gitu Pak Pratmaja. Oke. Terima kasih. Nanti bisa belajar ke 2-3 koperasi yang ada di GKJ. Nanti dicari waktu yang tepat untuk saling belajar. Oke, matur nuwun Pak Soeharto Adi. Pertanyaan selanjutnya Bapak Pendeta Wawu Christian. Ingkang sampun raisen. Monggo Pak Pendeta Wawu Christian Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Pertama, Sugeng Dalu terima kasih Pak narasumber yang ini materi pendasaran yang panjenengan bawakan luar biasa, kami apresiasi dan semangatnya ini yang juga sedang kami kerjakan juga. Jadi ini kita dapat booster vaksin kalau mengikuti acara panjenengan ini. Jadi sangat nambah semangat gitu ya. Kami mengapresiasi yang pertama. Yang kedua, mungkin ini pernyataan lebih dulu. Matur nuwun. Jadi tadi diakonia karitatif, reformatif, transformatif sampai diakonia kewirausahaan ini sangat baik sekali pemaparannya dan penuh syukur. Jadi kami di salah satu gereja di pedesaan Nganjuk, kami mengusahakan jadi yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita kerjakan. Jadi ada diakonia untuk kespel segala macam rutin itu tetap ada, dan juga mengembangkan kami ada irigasi diakonia sumur berkat Pak sekarang. Jadi yang semula kekeringan segala macam, jadi sekarang sudah tercukupi, termasuk tadi disampaikan masyarakat juga terbantu. Itu matur nuwun juga dengan penjelasan diakonia transformatif tadi menguatkan kami juga untuk semakin bersemangat, termasuk untuk kelanjutannya supaya ini lestari. Karena kadang-kadang yang menjadi problem kita itu kan datnyengan. Jadi sekali melakukan gembira kemudian lali atau lupa untuk bagaimana kelanjutannya, perawatannya, termasuk dalam hal ini SDM-nya. Jadi matur nuwun tadi soal pendidikan juga, ini nyuwun untuk mungkin tip-tip untuk kelanjutan itu. Berikutnya yang ketiga, ini juga pengalaman. Jadi termasuk tadi tantangan baik koperasi maupun apapun yang kita kerjakan itu seringkali di pertama-tama itu oke, tetapi kemudian muncul kalau kita berproses pasti ada tantangan. Dan tantangan yang kemudian terjadi adalah soal bagaimana mental, karakter, hingga realitas konflik, dan itu kan pasti ada. Nah, selama ini yang nampak kami temukan secara pribadi lewat pengalaman yang ada adalah resolusi konflik ini belum digarap dengan baik untuk bagaimana diakonia ini berkelanjutan, termasuk tadi panjenengan dawuh soal duit gereja kalau dipakai ini bagaimana segala macam, itu kan tidak banyak orang yang sadar, yang kadang-kadang kan gegem istilahnya itu, dan terkadang yang berani untuk nyuwun sewu, artinya berani untuk mempus itu kadang-kadang ya musuhnya ada kan begitu. Jadi mungkin tips-tips untuk resolusi konflik ini kan penting sekali untuk proses kelanjutan kaitannya dengan pemberdayaan ataupun diakonia kita. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan supaya nanti kita perkuat supaya ketika terjadi konflik yang ada itu bagaimana kita membangun istilahnya resolusi konflik yang baik sehingga program yang sudah baik itu bisa berkelanjutan, bahkan tidak hanya 5 tahun tapi bisa lestari begitu. Jadi problem di GKJW secara umum saya temukan itu. Dan berikutnya yang mungkin terakhir, matur nuwun, artinya melalui apa yang panjenengan kemukakan ini menguatkan kami. Jadi PEW di tempat kami itu PEW berbasis konteks.
Jadi kalau konteks agraris maka pengembangan ekonominya ya ekonomi pertanian begitu kan. Termasuk tadi kami lewat sumur berkat, sumur irigasi. Jadi kami gereja punya sumur irigasi dan ya itu membuat petani atau pola nafkahnya kan sekarang ini terus berkelanjutan. Bahkan dengan adanya air yang cukup ketika kemarau itu, bahkan tenaga kerja pun golek-golek kadang-kadang sulit. Jadi tidak ada yang nganggur kalau mau kerja kan begitu. Nah yang ini mungkin perlu juga untuk barangkali juga nanti teman-teman barangkali PEW dalam konteks agraris ini kan juga perlu disambungkan dengan di GKJ ini ada Pokja Kedaulatan Pangan. Itu. Jadi kalau selama ini terpisah-pisah mungkin nanti bisa disinergikan. Meskipun kalau yang sekarang ini kan PEW-nya lebih getol kepada UMKM kalau kami lihat Pak. Jadi matur nuwun dengan materi yang panjenengan sampaikan sehingga nanti mungkin PEW MA nanti bisa juga secara ini kalau konteks kota apa yang digarap, konteks pinggiran UMKM itu bagaimana, dan untuk konteks desa UMKM yang perlu ditingkatkan, artinya basis agrarisnya itu bagaimana, bahkan ya usulan kami ada kolaborasi PEW dengan Pokja Kedaulatan Pangan. Mungkin itu dulu Pak, jadi matur nuwun, luar biasa ini posternya sangat menguatkan sekali. Monggo langsung. Langsung ya Pak Karji. Nggih, langsung Pak. Oke. Makasih Pak Wawu Christian. Ya, saya setuju dengan tadi, saya betul bahwa irigasi merupakan salah satu model dari diakonia transformatif. Tapi kalau hanya diakonia transformatif tidak cukup, maka kita perlu pasar untuk berlanjut. Karena di pasar itulah akan terjadi keberlanjutan. Tetapi bukan sembarang pasar. Pasar yang adil, pasar yang berpihak kepada kelompok-kelompok ekonomi kecil. Itu yang kita perjuangkan. Ya, makanya tadi saya matur bahwa kepada teman-teman di gereja kota, ya kalau Anda mau membantu petani dan kelompok-kelompok UMKM kita, ya mari kita dukung dengan harga yang lebih sehat, harga yang adil. Masuk Anda naik beli beras 2.000 aja nggak mau. Dan ini beras sehat sudah terbukti dan sebagainya. Nah itu saya kira itu pasar yang adil. Dan juga petani dididik bahwa menghitung harga pokok produksi. Jadi mereka juga tidak sembarangan menetapkan harga. Yang penting aku tuh badhe akeh Pak. Oh jangan. Segala sesuatu ada rasionalitasnya. Anda tanam ini, berapa yang dikeluarkan untuk produksi untuk tanam itu. Itu yang kita hitung semua. Sampai menemukan harga pokok atau harga dasar itu. Harga dasar itulah yang, kalau harga dasar ini terbeli, itu minimal petani impas. Tapi kan nggak ada menariknya kalau hanya impas. Maka kita dorong, mari kita bikin profit yang muruat untuk kita, tetapi yang juga tidak memberatkan teman-teman kita warga gereja lain di kota yang ingin mendukung program ini. Nah, kita sepakati misalnya harga pokok penjualannya pada beras organik misalnya 12.000. Oke, berapa yang akan kita naikkan supaya di sana tidak terlalu berat, tapi kita juga mendapat hal yang muruat. 1.000 Pak. Oh mungkin kurang, oke 2.000. Nah, jadi harganya jadi 14.000. Dan ternyata ketika kita bawa ke kota, dia bilang murah sekali. Benar nih 14.000, benar. Nah itu. Lalu ini loh bukti labnya, ini loh bukti. Kalau Anda mau lihat prakteknya langsung bertani di pedesaan, datang saja kunjung ke gereja kita di sana. Nanti Anda bisa bikin acara, salah satunya kunjungan ke teman-teman produsen beras organik itu. Wah, malah terjadi gayeng itu antar gereja. Maka terjadi kunjungan tahunan. Bahkan kunjungan itu menjadi kunjungan persaudaraan. Ya, tiap tahun dikunjungi, lalu setiap tahun juga penjualannya meningkat. Karena ada kepercayaan, karena memang betul, oh memang berasnya
padinya dibuat begini. Nah, itu jadi wisata bagi anak kota juga. Belajar menanam, belajar memetik padi, dan seterusnya. Itu jadi program yang berkembang dan ngeremboko. Nah, itu yang namanya pasar. Pasar yang adil. Maka itu akan berkelanjutan. Itu dibiarkan gereja pun terus akan berjalan. Karena sudah terjadi sistem mekanisme yang mengatur sendiri. Yaitu pasar yang adil tadi. Itu Pak Wawu. Supaya program ini bisa menjadi berkelanjutan, ya salah satu kuncinya adalah pasar. Nah, itu ya. Lalu soal memulai itu memang oke, tapi seringkali terjadi konflik-konflik di tengah perjalanan. Betul, saya setuju. Ya, jadi konfliknya seringkali bersinggungan dengan soal uang. Nah, maka pesan saya pada teman-teman di gereja adalah supaya tidak terjadi konflik sejak awal, tata kelolanya terbuka. Semuanya tertulis, semuanya ada administrasinya, semuanya bisa dicek. Maka diperlukan namanya good church governance, tata kelola gereja yang baik. Kalau di pemerintah ada good governance, maka kita perlu good church governance. Nah, itu yang membuat konflik akan terhindar. Karena konflik muncul karena kecurigaan. Kecurigaan karena tidak ada datanya, tidak ada dasarnya. Tapi kalau semuanya tertulis, semuanya terbuka, orang kan tidak bisa menuduh sembarangan. Ini loh laporannya setiap tahun seperti ini. Nah, itu yang menjadi kunci. Itu salah satu untuk resolusi konflik adalah sejak awal diterapkan pola good church governance, tata kelola gereja yang baik. Itu untuk resolusi konflik, Pak Wawu. Jadi kita perlu mengembangkan itu juga untuk menjaga supaya tidak terjadi saling suruh di antara satu yang lain hanya karena soal uang. Nah, maka kita perlu membuat good church governance, tata kelola gereja yang baik. Dan itu bisa menjadi sumbangan bagi anti korupsi. Selama gereja itu terbuka, bisa dikontrol, bisa diawasi. Mau dikontrol, mau diawasi, pasti konflik akan mereda atau menghilang. Karena semuanya tidak ada alasan untuk mengatakan. Kecuali memang persoalan pribadi, jenenge golek perkara. Tapi kalau secara administrasi, baik, pasti nggak ada persoalan. Nah, Pak Wawu, mugi-mugi nanti yang soal tadi, gereja, desa, pinggiran, dan kota, kita bisa rumuskan bersama lain kali. Tapi prinsipnya tadi bahwa kita harus cari potensi masing-masing gereja lalu dihubungkan. Karena pasti bisa. Ya, pasti bisa itu. Ya. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Suwarto, dari Pak Yofi, dari BEW MD Malang 3. Beliau bertanya di chat, mohon izin bertanya Pak Suwarto, tadi disampaikan pada poin solution, diantaranya adalah target of diakonia, di mana harus dilakukan berdasarkan potensi warga gereja. Apakah ada tips-tips praktis bagaimana caranya kita bisa menggali potensi warga? Atau paling tidak bagaimana caranya warga itu yang berpotensi tersebut itu betul-betul bisa muncul, bisa tahu gitu. Karena kadang-kadang warga itu enggan, malu, sungkan untuk menyampaikan potensi-potensinya yang sebenarnya. Kalau itu bisa diwadahi oleh gereja, akan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, namun bagi semua. Ini pertanyaannya Pak Yofi. Pak, monggo. Pak Yofi. Matur nuwun Pak Yofi. Ya kalau tipsnya untuk pemetaan potensi memang yang baik itu sensus. Tapi kan itu kan susah juga. Yang saya lakukan di gereja saya adalah pada rapat-rapat atau sidang
istimewa gereja tiap tahun, di situ saya buka. Jadi saya kebetulan ketua majelis, saya ubah tradisinya, saya bilang gini bahwa sidang istimewa ini bukan sidang warga mengadili Pradoto, majelis bukan. Ini sidang pesta bersama untuk saling berbagi dan saling memberi inspirasi satu sama lain. Memang Pradoto majelis pasti punya kelemahan. Tapi jangan dijadikan ajang untuk menghakimi majelis atau pendeta. Mari kita jadikan nilahan untuk saling berbagi. Ternyata bagus. Tadinya itu menjadi tempat perdebatan. Ya, ini majelis begini kok kurang begini. Ya memang kalau warga cari salahnya majelis banyak, apalagi pendeta. Nah, tapi sidang istimewa ini kita pakai mari untuk berbagi. Apa kekurangan gereja? Mereka bicara. Oke, lalu saya tanya, oke ini banyak kekurangannya, lalu solusinya bagaimana? Oh kan nggak bisa. Majelis dan pendeta ngerjakan semuanya. Warga harus ambil peran. Ini problem kita. Nah, itu muncul, Pak, saya bisa begini. Muncul Pak Yofi, potensi warga tadi. Lalu dia mengatakan, oh problem ini bisa ke Pak itu. Itu bisa nggak Pak itu didekati? Saya bantu untuk mendekati. Nah, persaudaraan seperti itu bisa memunculkan warga-warga yang tadinya tidak aktif menjadi aktif karena didekati dengan cara yang baik. Caranya tadi, sidang istimewa gerejawi itu tidak dijadikan alat untuk saling menjatuhkan majelis dan pendeta. Enggak, saya ubah. Jadi caranya, oke ada problemnya seperti itu, yuk kita cari bersama solusinya. Nah, muncul lalu potensi-potensi baru. Ya, itu Pak Yofi. Tapi yang paling baik memang sensus kalau bisa. Tapi itu biaya besar dan kadang-kadang sulit juga. Tapi kalau model begini setiap tahun kita pakai tuh acara seperti itu, maka benih-benih baru muncul, potensi baru muncul karena mereka diundang untuk ini loh problem gereja, mari kita selesaikan bersama. Anda punya potensi apa untuk menyelesaikan? Jangan dipasrahkan pada majelis dan pendeta. Mereka bukan Superman. Mereka punya keterbatasan juga. Gereja tanggung jawab semua, termasuk warga. Nah, ini saya pakai memang pendekatan pemberdayaan karena kebetulan saya 20 tahun memang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi menjadi ajang musyawarah, bukan ajang mengadili pendeta atau majelis. Moga-moga bisa memberi inspirasi Pak Yofi. Ya. Oke, terima kasih Pak Soeharto. Ini ada saran masukan dari Pak Wawu karena memang materinya itu sangat bagus Pak. Jadi nanti minta tolong slide PowerPoint-nya dibagikan. Ini saran sudah saya kirim karena ke Bu Niki. Oh sudah ya, ya. Oke, nanti Ya, kami bagikan. Kemudian ini dari Pak Pratmaja Banyuwangi. Saya sangat setuju kalau ada usulan ke depan, maka perlu ada gerakan pasar bersama dan membuat etalase online MB UMKM sebagai pasar bersama sambil membangun diakonia kewirausahaan dari pasar bersama warga. Dan memang perlu ada pemetaan potensi warga, untuk itu perlu dukungan MD Besuki Timur. Oke, Pak Pratmaja. Iya, cocok sekali, Pak. Ini nanti setelah ini itu ada penjelasan etalase online MB UMKM. Nanti akan disampaikan Ketua PEW Majelis Agung. Nanti setelah Pak Soeharto ini akan disampaikan etalase online dan bagaimana nanti kita membangun pasar bersama. Karena kalau di GKJ itu ada klasisnya, itu punya pasar bersama di klasis. Luar biasa. Dan beberapa waktu lalu memang sudah kami ajak untuk diskusi juga. Terima kasih Pak Pratmaja, itu sudah dan sedang kita lakukan. Nanti sebentar lagi Ketua PEW Majelis Agung juga akan menjelaskan ini.
Kemudian sampun kita yang di chat ini. Monggo, ada yang bertanya lagi? Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih. Masih ada waktu 9 menit. Oke. Ya, jadi ada koneksi, ada kerjasama, ada pasar bersama, terus pemetaan potensi. Nanti sebetulnya ini juga menjadi programnya PEW Majelis Agung ini akan pemetaan potensi. Kemarin sudah membuat Google Form, cuma ini belum di-share ke teman-teman karena kami terkendala para parogo anyar. Nah, karena baru aja sidang majelis daerah, parogonya baru-baru, kemudian sekaligus nanti setelah itu kami diskusi koordinasi untuk pemetaan potensi. Nah, ini sangat setuju Pak Pratmaja. Memang sudah dalam planning kita sekalian untuk PEW Majelis Agung ini. Baik pasar bersama, saya juga membayangkan kalau di GKJ itu pasar bersamanya di Klasis. Nah, kita ini juga ada tokoku itu ya. Tokoku di Majelis Agung itu bisa menjadi pasar bersama. Dan itu yang pasar yang konvensional yang terlihat, tapi ada juga pasar bersama di MB UMKM yang nanti itu juga akan etalase produk-produk kita ada di sana. Gitu. Nggih. Ya. Mohon Ada tipsnya dari Pak Yoyo Bapak. dan Pak Pratmaja itu Pak Karji, ada dari Pak Yoyo Ya. MD2. Nggih, Pak Yoyo. Pak Yoyo Yoyo bilang bisa. begini, Nggih, monggo. ada Pak, bagaimana solusi yang bijak ketika UMKM yang sudah berjalan maju enggan untuk berdampingan dengan yang baru atau tidak berkembang karena dianggap pesaing. Nah, ini penting. Oke, Pak Yoyo. Memang seringkali di dalam bisnis itu konsep pesaing memang muncul, ya. Tapi kita di gereja akan baik kalau ditekan pada sikap yang komplement, melengkapi, ya. Ya, misalnya ini kan yang tadi saya cerita, ada satu kelompok yang sama-sama membuat gula semut. Gula semut itu gula dari kelapa tapi bentuknya seperti gula pasir. Ada dua kelompok sama produknya, lalu saling bersaing. Nah, saya mengatakan kalau caranya begini, nah ini namanya saling membunuh di antara saudara. Nah, terus gimana? Ya berdialog saja, ya, bertemu lalu justru berkolaborasi. Kalau kelompok satu ini ternyata pasarnya terbuka lebih besar, kalau Anda butuh banyak kan Anda bisa mengambil dari tempat teman Anda yang di sana. Maka bikinlah standar yang sama di antara keduanya supaya tidak terjadi persaingan. Sehingga masing-masing punya pasar, tetapi kalau terjadi permintaan yang tinggi, bisa saling mengambil satu dengan yang lain. Nah, kalau Anda pas butuh banyak, Anda tidak bisa memenuhi kuota, bagaimana? Karena Anda bisa kerjasama dengan yang teman di situ. Uang standarnya sudah sama. Nah, itu yang saya tekankan. Ini satu sinode. Kenapa harus bersaing? Ya, bikin standar yang sama. Sehingga ketika orang berjualan, membeli dari produk Anda, dan ketika orang bertemu dengan produk yang lain, akan terjadi, oh sama kualitasnya. Sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Biarkan tumbuh secara bersama-sama. Yang penting etika bisnisnya dijaga, standarisasinya dibuat sama supaya ketika terjadi permintaan yang tinggi, maka bisa saling membantu satu sama lain. Nah, itu dijaga Pak Yoyo. Jangan menjadi komplement, menjadi complementary cooperation, ya, kerjasama yang saling melengkapi. Kalau bersaing pasti jatuh, maka perlu kerjasama. Nah, itu yang terjadi di
banyak bisnis sekarang toh, maka dia bisa bikin bisnis tadi franchise di mana-mana, itu kan tidak bersaing. Ya, lalu dilatih supaya standarnya sama, dan itu model yang bisa kita pakai di bisnis yang normal, ke bisnis kita yang di dalam gereja atau antar gereja. Itu Pak Yoyo, saran saya seperti pengalaman yang kita lakukan di GKJ. Terima kasih. Pak Yoyo itu memang pelaku, Pak. Pelaku UMKM. Jadi beliau ini pelakunya. Oke, ini ada lagi Pak Pratmaja. Mohon tipsnya, Bapak. Bagaimana para pendeta dan tokoh-tokoh gereja itu memotivasi mendukung diakonia wirausaha. Terus yang dari Pak Gige, dari Pak Gige, terima kasih banget penjelasannya Bapak. Yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, keberhasilan diakonia transformatif dan kewirausahaan itu akan membawa manfaat bagi warga dan meningkatkan persembahan gereja. Oke, pasti. Untuk korelasi dengan iman jemaat akan seperti apa, Pak? Apakah nanti yang mengukurnya tugas komisi lain atau bagaimana indikatornya? Monggo, dua pertanyaan. Oke, yang pertama soal pendeta. Saya berharap Pak Pendeta tidak menjadi pelaku, tapi menjadi tadi motivator, penyemangat, menjadi mediator, menjadi fasilitator. Karena kalau pendetanya pelaku itu bisa bahaya. Ya, pendetanya menjadi orang-orang yang berek, orang-orang yang mendorong, orang-orang yang berinspirasi tentang etika bisnis yang baik, etika diakonia sosial yang baik. Ya, karena kalau pendeta menjadi penjaga moral itu lebih bagus, akan dihormati. Ya. Tapi kalau terpaksa sudah jadi pelaku, ya pelaku tapi yang memberi inspirasi yang baik juga. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya tadi soal korelasi, Pak. Korelasi. Ini memang belum pernah diteliti, Pak. Jujur belum pernah diteliti. Ya, tapi saya tertarik untuk meneliti bagaimana korelasi antara kesejahteraan yang mulai baik dengan imannya. Tapi hipotesa saya itu ketika persembahan itu mulai naik, ini baru hipotesa loh ya, bukan penelitian. Ini kan baru. Ketika persembahan naik itu menunjukkan bahwa ada tingkat kesadaran terhadap tanggung jawab terhadap gereja. Itu berarti salah satu indikator peningkatan iman. Karena ketika dia menjadi lebih sejahtera, dia juga mau berbagi dengan orang lain, terutama gereja. Itu juga menunjukkan tingkat imannya bertumbuh juga. Tapi ini lagi masih hipotesa, Pak. Ya, jadi saya tertarik untuk menelitinya. Tapi hipotesa ini bisa menjadi benar, ya, kalau nanti didukung oleh data yang lebih otentik. Tapi minimal dengan tingkat persembahan dan tingkat kepedulian warga yang ikut dalam diakonia kewirausahaan itu naik, itu tandanya imannya juga naik. Ini hipotetik. Kalau dia sudah berhasil ternyata tidak beri perhatian, ya berarti dia tidak punya komitmen, tidak punya komitmen itu apa ya bahasa Jawa? Kesanggupan, ya, gitu. Itu berarti kalau orang tidak punya komitmen, berarti dia tidak punya kesadaran dalam diri, dan itu kan menunjukkan imannya. Nah, kalau dia makin baik ternyata persembahannya makin tinggi, berarti ada kaitan antara tingkat kesejahteraan dengan iman. Tapi ini masih hipotetik, perlu diteliti di lapang. Nah, saya kira komisi lain bisa, komisi ajaran, komisi litbangnya MA bisa meneliti. Kalau tadi Pak Pratmaja bilang soal, ya Pak, persaingan itu menjadi hal yang normal dalam bisnis, tapi kita menjaga supaya persaingan tidak saling membunuh, tapi persaingan harus saling meningkatkan
prestasi, itu yang penting. Ya, jadi kita dorong supaya UMKM di gereja kita, di sinode kita, di MA kita boleh bersaing, tapi tidak untuk saling membunuh, tapi bersaing untuk meningkatkan prestasi. Dan kalau perlu tadi kerjasama dan saling berbagi. Itu Pak Pratmaja. Terima kasih Pak Suwarto Adi. Pas jam 8. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan untuk closing statement supaya juga mendorong kami, karena setelah ini kelanjutan dari apa yang panjenengan sampaikan, apa ini tentang etalase UMKM dan sebagainya, terus pasar bersama ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Ketua PEWMA Bapak Pendeta Teguh. Monggo Pak Suwarto untuk memberikan closing statement. Oke. Bapak Ibu, memang persoalan ekonomi warga gereja perlu menjadi perhatian kita di zaman sekarang ini. Ya, kalau kita tidak siap bersaing, tadi Pak Pratmaja mengatakan, maka kita akan tertinggal. Nah, gereja juga perlu mempersiapkan warganya, terutama yang punya usaha kecil atau potensi-potensi untuk membangun ekonomi warga, bisa didorong dengan dasar-dasar teologis dan dasar-dasar etis yang baik. Ya, kami sebagai saudara di GKJ bersedia untuk menjadi mitra atau mendukung apa yang dikerjakan teman-teman di MA GKJW. Kalau perlu nanti untuk memulai tadi pasar-pasar organik, kami bisa membantu untuk mensuplai awal sambil mengembangkan pertanian organik di GKJW berkembang. Nanti kalau berkembang, kita bisa mengurangi dan mengembangkan apa yang ada di teman-teman di gereja. Apalagi Salatiga Surabaya kan tidak terlalu jauh. Nah, itu perlu kita nanti bercakap lebih lanjut soal kerjasama dan pengembangan ekonomi warga atau ekonomi jemaat yang lebih baik demi gereja yang berdiakonia. Gereja yang berdiakonia adalah gereja yang hidup. Maka kita perlu diakonia dengan pendekatan yang baru, yaitu diakonia kewirausahaan sosial, supaya ekonominya terus berkelanjutan. Begitu Pak Karji. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua atensinya. Sampai ketemu untuk lain kali. Terima kasih Bapak Suwarto Adi.